Assalamualaikum semua. Yang pertama ini saya akan lelehkan dulu dark coklat. Ini dark coklatnya saya pakai sedikit aja, kurang lebih sekitar 11 sampai 12 gram. Nah, ini biar mudah, jadi coklatnya saya parut dulu. Lalu saya pakai mentega dari Blue Band and Cookie 30 gram atau sekitar 2 sendok makan biasa ya. Lalu saya pakai setengah saset susu kental manis yang coklat. Ini mau saya lelehkan dengan cara memasukkan air panas ke dalam mangkok yang lebih kecil dari si mangkok yang berisikan coklat, mentega, dan susu. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar mencair. Sudah mencair, ini tinggal ditunggu aja sampai dingin. Selanjutnya sekarang saya akan kocok 1 butir telur dan gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan peres. Nah, 2 sendok makan seperti ini, nggak sampai muncung. Dan SP-nya saya pakai seujung sendok teh, di bawah 1/4 sendok teh ya. Ini tinggal di mixer aja sampai mengembang berjejak. Kalau sudah mengembang berjejak, sekarang saya tambahkan tepung terigu 22 gram atau sekitar 2 sendok makan peres. 2 sendok makan peres itu enggak muncung, enggak sampai penuh ya, tapi datar gitu. Lalu saya tambahkan setengah sendok makan coklat bubuk. Ini dimasukkan ke dalam adonan telur sambil disaring biar tepungnya enggak bergerindil. Lalu tinggal diaduk aja sampai tercampur, diaduk lipat pelan-pelan. Kalau dirasa sudah tercampur, tinggal dimasukkan aja coklat, mentega, dan juga susu kental manis yang sudah dingin. Diaduk sampai benar-benar tercampur, nggak ada coklat yang mengendap. Kalau sudah tercampur, tinggal dimasukkan aja ke dalam loyang yang sudah saya lapisi dengan kertas roti biar enggak lengket dan biar mudah ngeluarinnya. Jangan lupa pinggirannya dioles dengan minyak, tapi enggak sampai ke atas ya, cukup 1/4, agak lebih sedikit ya, 1/4 loyang agak naik sedikit. Nah, kalau sudah tinggal diketok aja biar udaranya keluar. Lalu tinggal dikukus kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit dengan api kecil. Jangan lupa tutupnya dilapisin dengan lap biar enggak netes uapnya ke si browniesnya ya. Nah, setelah 15 menit ini browniesnya sudah mateng. Ini disisihkan dulu. Sekarang saya akan bikin lapisan yang kedua, puding keju. Untuk kejunya saya pakai 60 gram. Lalu saya pakai susu UHT full cream 400 ml. Nah, ini dikarenakan saya pakai keju cheddar, jadi mau saya blender dulu sampai benar-benar halus. Nah, biasanya saya suka pakai keju oles dari Pocis biar lebih praktis ya. Lalu saya pakai setengah bungkus agar-agar swallow yang warna putih dan gula pasirnya saya pakai 50 gram. Lalu sisa susunya tinggal dimasukkan aja, diaduk dulu sampai agar-agarnya larut. Kalau dirasa agar-agarnya sudah larut, baru boleh dimasak. Karena kalau nggak diaduk dulu langsung dimasak, nanti si agar-agarnya malah jadi bergerindil, nggak larut kecampur ya. Ini tinggal dimasak aja sampai mendidih sambil terus diaduk. Kalau teman-teman pakai keju oles, pakainya kurang lebih setengah bungkus ya. Nah, sudah mendidih dan ini browniesnya juga udah agak dingin. Ini tinggal dimasukkan aja semua, lalu ditunggu sampai dingin dan mengeras. Sekarang saya akan bikin lapisan yang ketiga. Yang pertama saya pakai gula pasir 50 gram juga sama, lalu setengah bungkus agar-agar. Ini saya pakai yang putih. Lalu saya pakai setengah sendok makan coklat bubuk, 40 gram dark coklat, dan susu UHT coklat. Mau yang coklat mau yang putih juga nggak apa-apa, sebanyak 450 ml. Ini tinggal dimasak aja sampai mendidih sambil diaduk. Jangan lupa diaduk dulu sebelum dimasak ya, prosesnya sama seperti tadi.
Sudah mendidih, ini tinggal diangkat aja. Nah, lupa tadi nggak kerikot. Sebelum dimasukkan, ini lapisan yang keduanya ditusuk-tusuk dulu dengan garpu. Ditusuknya agak ke dalam tapi nggak sampai ke dalam banget ya, biar nanti hasilnya dia saling nempel. Lalu tinggal dimasukkan aja dan ditunggu sampai mengeras. Kalau mau masukkan ke dalam kulkas, pastikan pudingnya itu udah bener-bener dingin, nggak ada uap panasnya lagi ya, baru dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini dia hasilnya setelah berapa lama, dan ini pudingnya juga sudah dingin. Saya masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini pinggirnya saya sisir dulu dengan pisau yang tipis, dikarenakan bawahnya ada brownies jadi harus disisir dulu ya. Kalau puding semua gampang ya, tinggal dikasih aja udara sedikit lalu tinggal dibalik. Nah, ini dia hasilnya setelah dikeluarkan dari loyang. Ini kertas rotinya tinggal dicopot aja, dan dia nggak berair sama sekali, kering ya. Nah, yang pertama ini saya akan lelehkan dulu dark coklat. Ini dark coklatnya saya pakai sedikit aja, kurang lebih sekitar 11-12 gram. Nah, ini biar mudah, jadi coklatnya saya parut dulu. Lalu saya pakai mentega dari Blue Band and Cookie 30 gram atau sekitar 2 sendok makan biasa ya. Lalu saya pakai setengah saset susu kental manis yang coklat. Ini mau saya lelehkan dengan cara memasukkan air panas ke dalam mangkok yang lebih kecil dari si mangkok yang berisikan coklat, mentega, dan susu. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar mencair. Sudah mencair, ini tinggal ditunggu aja sampai dingin. Selanjutnya sekarang saya akan kocok 1 butir telur, dan gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan peres. Nah, 2 sendok makan seperti ini, nggak sampai muncung. Dan SP-nya saya pakai seujung sendok teh, di bawah 1/4 sendok teh ya. Ini tinggal di mixer aja sampai mengembang berjejak. Kalau sudah mengembang berjejak, sekarang saya tambahkan tepung terigu 22 gram atau sekitar 2 sendok makan peres. 2 sendok makan peres itu enggak muncung, enggak sampai penuh ya, tapi datar gitu. Lalu saya tambahkan setengah sendok makan coklat bubuk. Ini dimasukkan ke dalam adonan telur sambil disaring biar tepungnya enggak bergerindil. Lalu tinggal diaduk aja sampai tercampur, diaduk lipat pelan-pelan. Kalau dirasa sudah tercampur, tinggal dimasukkan aja coklat, mentega, dan juga susu kental manis yang sudah dingin. Diaduk sampai benar-benar tercampur, nggak ada coklat yang mengendap. Kalau sudah tercampur, tinggal dimasukkan aja ke dalam loyang yang sudah saya lapisi dengan kertas roti biar enggak lengket dan biar mudah ngeluarinnya. Jangan lupa pinggirannya dioles dengan minyak, tapi enggak sampai ke atas ya, cukup 1/4, agak lebih sedikit ya, 1/4 loyang agak naik sedikit. Nah, kalau sudah tinggal diketok aja biar udaranya keluar, lalu tinggal dikukus kurang lebih sekitar 10-15 menit dengan api kecil. Jangan lupa tutupnya dilapisin dengan lap biar enggak netes uapnya ke si browniesnya ya. Nah, setelah 15 menit ini browniesnya sudah mateng. Ini disisihkan dulu. Sekarang saya akan bikin lapisan yang kedua, puding keju. Untuk kejunya saya pakai 60 gram, lalu saya pakai susu UHT full cream 400 ml. Nah, ini dikarenakan saya pakai keju cheddar, jadi mau saya blender dulu sampai benar-benar halus. Nah, biasanya saya suka pakai keju oles dari Pocis biar lebih praktis ya. Lalu saya pakai setengah bungkus agar-agar swallow yang warna putih, dan gula pasirnya saya pakai 50 gram.
Lalu sisa susunya tinggal dimasukkan aja. Diaduk dulu sampai agar-agarnya larut. Kalau dirasa agar-agarnya sudah larut, baru boleh dimasak. Karena kalau nggak diaduk dulu langsung dimasak, nanti si agar-agarnya malah jadi bergerindil, nggak larut kecampur ya. Ini tinggal dimasak aja sampai mendidih sambil terus diaduk. Kalau teman-teman pakai keju oles, pakainya kurang lebih setengah bungkus ya. Nah, sudah mendidih dan ini browniesnya juga udah agak dingin. Ini tinggal dimasukkan aja semua, lalu ditunggu sampai dingin dan mengeras. Sekarang saya akan bikin lapisan yang ketiga. Yang pertama saya pakai gula pasir 50 gram juga sama, lalu setengah bungkus agar-agar. Ini saya pakai yang putih, lalu saya pakai setengah sendok makan coklat bubuk, 40 gram dark coklat, dan susu UHT coklat. Mau yang coklat mau yang putih juga nggak apa-apa, sebanyak 450 ml. Ini tinggal dimasak aja sampai mendidih sambil diaduk. Jangan lupa diaduk dulu sebelum dimasak ya. Prosesnya sama seperti tadi. Sudah mendidih, ini tinggal diangkat aja. Nah, lupa tadi nggak kerikot. Sebelum dimasukkan, ini lapisan yang keduanya ditusuk-tusuk dulu dengan garpu. Ditusuknya agak ke dalam tapi nggak sampai ke dalam banget ya, biar nanti hasilnya dia saling nempel. Lalu tinggal dimasukkan aja dan ditunggu sampai mengeras. Kalau mau masukkan ke dalam kulkas, pastikan pudingnya itu udah bener-bener dingin, nggak ada uap panasnya lagi ya, baru dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini dia hasilnya setelah berapa lama, dan ini pudingnya juga sudah dingin. Saya masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini pinggirnya saya sisir dulu dengan pisau yang tipis, dikarenakan bawahnya ada brownies jadi harus disisir dulu ya. Kalau puding semua gampang ya, tinggal dikasih aja udara sedikit lalu tinggal dibalik. Nah, ini dia hasilnya setelah dikeluarkan dari loyang. Ini kertas rotinya tinggal dicopot aja dan dia nggak berair sama sekali, kering ya. Nah, tipsnya itu pada saat memasak puding pastikan si pudingnya itu harus benar-benar mendidih. Lalu tips yang kedua, kalau mau masukkan puding ke dalam kulkas pastikan si pudingnya itu udah benar-benar suhu ruang, karena kalau masih dalam keadaan hangat dimasukkan ke dalam kulkas nanti dia malah beruap si pudingnya, nanti hasilnya akan berair. Nah, ini setelah saya balik dan saya belah, hasilnya bagus ya, cantik, dan pudingnya nggak berair sama sekali. Untuk rasanya juga enak, pudingnya, tekstur pudingnya juga super lembut, puding keju coklatnya lembut, browniesnya juga lembut. Untuk manisnya juga pas, semuanya pas ya, nggak ada yang kemanisan. Nah, untuk rasa si puding kejunya, dia rasa keju tapi enggak yang bikin enek kejunya ya, enggak yang terlalu asin. Puding coklatnya dan browniesnya juga enak, coklat banget, sama-sama lembut. Kalau teman-teman merasa agak kagok bikinnya cuma sedikit, nah resep ini tinggal dikali 2 aja. Jadi nanti hasilnya lumayan besar ya. Kalau dikali 2 pakai loyangnya ukuran 18 cm. Sekian video kali ini dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, di subscribe juga channel saya memasak. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.